Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selama Ramadan ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita di siang hari diterima oleh Allah. Kemudian qiyam Ramadan kita di malam hari, bacaan Al-Quran kita, dan apapun ibadah yang kita tujukan sebagai mendekatkan diri kita kepada Allah di bulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah rugi dan sia-sianya apabila kita sudah beramal, rupanya amal kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam menjalani bulan Ramadan ini, kita jalani dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mudah-mudahan inilah yang menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti mati dan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mati itu adalah ujung dari masa ujian. Termasuk wabah Covid-19 yang kita lalui ini adalah sebagai ujian. Karena Allah uji kita dengan yang tidak kita sukai seperti bencana, penyakit di badan, kemiskinan dan lain sebagainya. Allah juga uji kita dengan yang kita sukai. Kedua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apakah kita akan bersabar apabila Allah menimpakan musibah yang tidak kita sukai, dan akankah kita bersyukur apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan limpahan karunia kepada kita. Inilah hidup kita yang sementara ini, yaitu sebagai ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Allah awali dengan kematian, yaitu setiap manusia pasti akan mati. Karena hidup di dunia ini menjelang kematian adalah sebagai ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada di antara kita ini yang tak akan mati. Semua kita pasti akan mati. Jadi sekarang ini ketika Allah masih beri kita peluang untuk hidup, ini adalah ujian. Kita lalui ujian ini, yaitu dengan iman yang ada di dalam hati kita. Wa nabluukum, Allah sambung ayat ini. Wa nabluukum, dan kami uji kamu. Wa nabluukum dengan fi'il mudhari'. Wa nabluukum, kami uji kamu berterusan. Jadi ujian ini terus menerus. Siang kita diuji, malam kita diuji. Kemudian ketika sendiri kita diuji, ketika bersama-sama kita diuji. Dengan sakit kita diuji, dengan sehat pun kita juga diuji. Ketika Allah berikan kepada kita limpahan rezeki yang berlebih, ialah sebagai ujian. Ketika kekurangan rezeki kita rasakan, itu pun juga adalah ujian. Wa nabluukum, dan kami uji kamu. Terus ujian ini bersambung terus tanpa putus. Sampai kapan? Sampai kematian itu tiba kepada seseorang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami uji kamu bisyarri, dengan sesuatu yang tidak kamu sukai, yaitu yang buruk. Yang buruk adalah yang tidak kita sukai, seperti bencana yang menimpa kita ini. Wal khair, dan juga kebaikan yang kita sukai. Ketika diangkat wabah ini, kemudian kita dapat kembali menjalani hidup seperti biasa. Kemudian dalam berdagang kita mendapatkan keuntungan yang banyak, dan seterusnya. Rasa aman, damai, tenang pun kita rasakan. Itu adalah juga ujian dari Allah. Yang penting ujung ayat, ia adalah sebagai penutup, dan ia adalah sebagai peringatan bagi kita. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Apakah dengan kematian berakhirlah perjalanan hidup manusia? Tidak. Kematian hanyalah memindahkan seseorang dari kehidupan sebagai ujian ini kepada kehidupan selepasnya, yaitu kehidupan sebagai balasan. Yaitu selamanya kita selepas kematian akan menerima balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan ujian wabah Covid-19 ini sebagai yang akan meninggikan kedudukan kita, yang akan menjadikan kita dapat mengumpulkan pahala yang banyak. Apabila kita sabar, maka insya Allah balasan dari orang yang sabar adalah balasan yang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan balasan bagi orang yang sabar itu tanpa hisab. Memang tidak kita sukai, tetapi
wabah yang tidak kita suka ini kita jalani dengan kesabaran. Kita tahan kehendak hawa nafsu kita untuk berjalan kemana-mana. Kita tahan keinginan kita untuk mendapatkan keuntungan, umpamanya kita ingin juga berdagang supaya kita mendapatkan keuntungan, tetapi kita tahan diri kita supaya kita dapat berhasil dalam ujian ini, yaitu keinginan hawa nafsu yang bisa membawa kepada kemudaratan. Maka kita tahan kehendak hawa nafsu kita itu. Disinilah kita membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita dengan penuh kesabaran dan keyakinan yang tidak berubah di dalam hati. Mudah-mudahan inilah yang akan menjadi bekal yang akan kita bawa menghadap Allah, dan mudah-mudahan kita akan gembira dengan bekal yang kita kumpulkan ini. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu semua akan dikembalikan. Maknanya suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, semua kita akan mati dan kembali kepada Allah. Dan orang yang beruntung adalah ketika yang datang kembali kepada Allah membawa bekal yang banyak. Mudah-mudahan insya-Allah dengan peluang yang Allah berikan ini, ujian yang tidak kita suka ini, mudah-mudahan menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang dapat mengumpulkan pahala yang banyak, yang akan membawa kita kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah nantinya. May ya'tihi mu'minan, siapa yang datang kepada Allah, meninggal dunia, menghadap Allah dalam keadaan beriman, qad amilas salihat, sebelumnya telah beramal saleh, faulaika lahum, maka bagi mereka itu ad-darajatul ula, derajat yang tinggi. Jadi derajat yang tinggi yang ingin kita capai itu adalah dengan keberhasilan kita dalam ujian. Maka inilah yang selalu kita hibur-hiburkan diri kita. Saya sekarang sedang diuji. Kita sekarang sedang diuji. Mudah-mudahan semua kita berhasil dalam ujian iman ini. Mudah-mudahan tazkirah ringkas ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.